Terjerat Cinta Om Duda. Episode 65. Apakah mereka menyetujui kita? James mengusap lembut wajah cantik istrinya. Senyuman hangat selalu terpancar dari wajah tampannya. Tak ada lagi keraguan dalam jiwanya. Wanita cantik yang sedang berbaring dalam kungkungannya akan menjadi pendamping hidupnya untuk selama-lamanya. Kau sangat cantik, Annabelle. Dari mana kau dapatkan kecantikanmu ini? Ucap James dengan suara yang lembut. Jari jemarinya masih bermain pada wajah cantik istrinya. Sofia memalingkan wajahnya yang bersemu merah karena malu dan salah tingkah. Sejujurnya ia sangat gugup setiap kali sang suami menatapnya seperti itu. Tentu saja dari Tuhan Yang Maha Pencipta, Tuan, jawab Sofia seraya tersenyum tipis. James tersenyum lantas menggerakkan tangannya pada daster yang istrinya kenakan. Dengan pelan ia melepas kancing daster yang berjumlah 4 biji. Benar. Tapi, di antara kedua orang tuamu, siapa yang paling mencolok? Selidik James sembari tiada henti menggerakkan tangannya. Memegang, menyentuh, meraba, dan membelai apa saja yang menurutnya layak untuk disenggol. Sofia memejamkan mata dan sedikit menggelinjang saat sang suami tampak bersemangat melancarkan kecupannya. Keduanya sama-sama memiliki keistimewaan. Jawabnya dengan suara yang berat. James terdiam dan mencerna jawaban yang keluar dari mulut istrinya. Sejujurnya ia sangat penasaran dengan keluarga istrinya, ia sangat penasaran siapa dan di mana sebenarnya orang tua istrinya itu. Mungkin, sebentar lagi aku akan mengetahuinya dari Leo. Semoga saja dia bekerja dengan baik dan benar, ucap James dalam hati. Tuan, apakah kedua orang tua Anda bisa menerima saya sebagai menantu mereka? Saya takut mereka tidak merestui kita, ucap Sofia dengan tatapan penuh harap. James menyunggingkan senyuman manisnya. Padahal, ia sendiri belum sampai memikirkan hal ini. Tapi, ia tahu bagaimana kedua orang tuanya. Tenang saja, darling. Kedua orang tuaku bukan orang tua yang senang mencampuri urusan putranya. Mereka selalu menghargai apa yang menjadi pilihanku. Jangan khawatir, mereka pasti senang memiliki menantu seperti dirimu, sayang. Jawab James dengan suara yang lembut dan menenangkan. Dengan lembut pula ia mengusap puncak kepala istrinya. Sofia mengangguk dan tersenyum lega. Tentu saja ia pun sangat berharap kedua orang tua suaminya dapat menerimanya dengan lapang dade. Syukurlah kalau begitu. Saya senang mendengarnya, ucap Sofia seraya menangkap tangan suaminya lalu dikecupnya penuh manja. Ya, itu dengan kedua orang tuaku. Lalu, bagaimana dengan kedua orang tuamu? Desak James yang berhasil membuat Sofia terhenyak kaget. Sofia terdiam dan tampak sedang berpikir keras. Waduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku katakan? Sementara, aku sendiri tidak tahu apa yang akan kedua orang tuaku lakukan saat tahu aku telah menikah dengan pria ini, ucapnya dalam hati. Kenapa dia diam dan seperti sedang kebingungan? Aku jadi semakin curiga, ucap James dalam hati. Sofia masih terdiam dan kini ekspresinya berubah tegang. Sementara sang suami tampak sedang melepaskan daster yang Sofia kenakan. Kenapa kau diam, darling? Bagaimana dengan kedua orang tuamu? Apakah mereka akan menerimaku sebagai menantu mereka? Desak James. Sofia sejujurnya ia sangat bingung harus menjawab apa. James melepaskan kecupannya. Dan seketika Sofia membuka matanya. Apakah kedua orang tuamu akan merestui pernikahan kita? Kembali James mendesak. Sesekali ia menghujani leher istrinya dengan kecupannya. Tentu saja, Tuan. Mereka pasti akan merestui kita. Ferhat mengusap wajahnya menggunakan handuk kecil.
Pria tampan itu terbangun pada pukul 8 pagi. Semalaman ia nyaris tak bisa tidur karena terlalu serius memikirkan Sofia. Ya, ia sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh wanita cantik itu di lantai 4 atau lantai 5. Aneh. Lama-lama kepala gue bisa pecah kalau pertanyaan yang berputar di kepala gue gak secepatnya terjawab. Gue heran, kenapa akhir-akhir ini Bang James semakin akrab dengan Sofia. Bahkan ia sampai sudi membawa pengasuh putrinya itu bertemu klien di pantai. Padahal, kemarin-kemarin dia sangat jutek dan terkesan jijik pada Sofia. Sebenarnya ada apa ini? Dan, apa yang akan Sofia semalam? Kenapa dia masuk lift? Cerocos Ferhat dalam hati. Selamat pagi, Fer. Bagaimana tidurmu semalam? Nyenyak bukan? Kurasa kau tidak merasakan mimpi buruk tadi malam. Sofia menyapa dengan penuh ceria. Ya, tentu saja ia ceria. Sebab, sang suami sudah mengizinkannya untuk tetap akrab dengan pria di hadapannya itu. Astagfirullah, gadis ini sudah ada di hadapanku saja, batin Ferhat berucap. Pria tampan itu menyunggingkan senyuman hangatnya. Selamat pagi juga, Sofia. Nampaknya kau sangat ceria sekali pagi ini. Ah tidak. Aku, kan tidak pernah tahu bagaimana kau di pagi-pagi sebelumnya. Ucapnya seraya mendudukkan bokongnya di sofa. Tentu saja aku tidur nyenyak, Sofia. Sebab, kamar Princess benar-benar nyaman dan aman, hehe. Lanjutnya, Sofia terkekeh kecil. Hehehe, aku selalu ceria di setiap pagi, Fer. Karena, waktu pagi adalah hal yang tepat untuk memulai keceriaan, ucapnya. Ya, kau benar, Sofia. Aku setuju dengan ucapanmu, sahut Ferhat. Tapi, kenapa beberapa hari yang lalu Dewi Peri tidak ceria dan di waktu pagi marah-marah terus pada Dedi? Dewi Peri seperti sedang ngambek pada Dedi. Hehe, celetuk si cantik Emily. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya penuh dan terdiam 1000 bahasa. Sementara Ferhat tampak menatap intens dan penuh intimidasi pada wanita cantik di hadapannya. Terlihat sedang ngambek pada Dedi. Marah. Atas dasar apa dia marah dan ngambek pada Bang James? Aku jadi semakin ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, ucap Ferhat dalam hati. Sofia menyunggingkan senyuman kakunya dan mendekati putri sambungnya itu. Hehehe, apa yang Princess pikirkan pada hari itu? Sebenarnya Dewi Peri hanya sedang kesal karena orang tua Dewi Peri sulit dihubungi. Akhirnya, kekesalan itu Dewi Peri tumpahkan pada Dedi Princess. Hehehe, ucapnya beralasan. Emily manggut-manggut tanda mengerti. Oh, jadi begitu. Princess kira, Dewi Peri sedang marah pada Dedi. Hehe, untung saja Dedi tidak memarahi Dewi Peri, ucapnya. Sofia tersenyum kaku penuh paksaan. Sementara Ferhat, diam-diam tampak mencerna ucapan keponakannya. Bang James tidak marah. Ini benar-benar tidak masuk akal, ucap Ferhat dalam hati. Sebaiknya Princess sekarang mandi dulu Gih. Dewi Peri sudah siapkan sarapan di meja makan. Ini, minum air mineral dulu, ya, Sofia memberikan segelas air mineral pada putri sambungnya. Emily mengangguk, ia pun meraih segelas air mineral yang Dewi Perinya berikan lalu dengan cepat ia meneguknya. Kalau gitu Uncle mau pulang dulu ya, Princess, ucap Ferhat seraya beranjak dari duduknya. Kenapa buru-buru sekali, Fer? Sarapanlah dulu di bawah, ini masih pagi Iho. Lagi pula ini hari libur, kau pasti tidak ada kegiatan di rumah, cekal Sofia. Ya, benar. Uncle tidak mau ikut pergi ke kebun binatang dengan kami. Dedi sudah janji pada Princess, hari ini akan pergi ke kebun binatang.
Emily menimpali. Ferhat tersenyum seraya menggaruk pelipisnya yang sama sekali tidak terasa gatal. Hehehe, aku sampai lupa kalau ini hari libur, Sofia. Ucapnya seraya melangkahkan kaki mendekati keponakannya. Dan, benarkah yang Princess katakan? Kalian akan pergi ke kebun binatang. By the way, siapa saja yang akan ikut? Tanyanya pada Emily. Sofia dan Emily tersenyum simpul dan saling beradu tatap untuk sesaat. Tentu saja Dedi dan Dewi Peri. Kalau Uncle mau ikut, berarti nambah satu anggota. Jadi, Dedi, Dewi Peri, Uncle dan Princess, jawab gadis kecil itu yang tampak ceria. Ferhat tersenyum sembari manggut-manggut tanda mengerti. Sepertinya semakin baik jika aku ikut dengan mereka. Dengan begitu, aku bisa semakin leluasa menyelidiki apa yang terjadi dengan Sofia dan Bang James, ucapnya. Bagaimana, Fer? Kau mau ikut atau tidak? Tanya Sofia. Ferhat mengangguk tanpa ragu. Ya, aku ikut. Jawabnya. Yeay. Uncle ikut, jadi tambah seru. Sorak Emily kegirangan. Ya sudah, sekarang lebih baik Princess mandi dulu yuk, ajak Sofia. Emily mengangguk. Gadis kecil itu pun bergegas masuk ke kamar mandi, kali ini ditemani oleh Dewi Perinya. Sementara Ferhat keluar dari kamar keponakannya hendak mengisi perutnya dengan sarapan buatan Chef Muhsin. Muhsin? Dari mana dia? Tumben sekali keluar dari lift, ucap Ferhat dalam hati. Manik matanya tak sengaja melihat Muhsin yang baru saja keluar dari lift. Tentu saja hal itu membuat Ferhat penasaran. Muhsin melangkahkan kakinya hendak menuruni anak tangga. Namun, pada saat itu dengan cepat Ferhat menghentikannya. Tunggu, Muh. Cegah Ferhat yang berhasil membuat langkah kaki Muhsin terhenti. Muhsin menolehkan wajahnya pada Ferhat yang setengah berlari ke arahnya. Ada apa, Tuan Ferhat? Tanyanya. Ferhat membuang napasnya frustasi dan mengatur napasnya. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin tahu, di lantai 4 dan lantai 5 ada apa? Jawabnya yang berhasil membuat Muhsin mengerutkan dahi. Di lantai 4 dan lantai 5 ada apa? Maksudnya ada apa bagaimana ini, Tuan Ferhat? Saya sama sekali tidak mengerti, tanya Muhsin yang tidak mengerti dengan maksud ucapan pria di hadapannya itu. Ferhat terdiam sejenak. Sepertinya dia harus mencari kata-kata yang lain agar Muhsin mengerti. Begini. Aku penasaran, apakah lantai 4 kini menjadi tempat tidur kalian? Pasalnya, semalam aku melihat Sofia masuk lift ini. Dan, pagi ini pun aku melihatmu keluar dari lift. Sebenarnya, apa yang terjadi? Benarkah apa yang kuperkirakan? Ungkap Ferhat panjang lebar. Dan hal itu membuat Muhsin sedikit kaget. Apa? Semalam Sofia masuk lift ini? Tanya Muhsin yang tampak terlihat kaget. Ferhat mengangguk. Kenapa kau terkejut seperti itu? Benarkah apa yang aku kira? Kalian tidur di lantai 4. Selidiknya. Muhsin memutar bola matanya dan membuang napasnya frustasi. Sudah saya duga. Ini ada sesuatu di balik sesuatu. Ucapnya yang berhasil membuat Ferhat mengerutkan dahi. Hah? Ada apa? Sesuatu apa yang ada di balik sesuatu? Selidik Ferhat. Begini, Tuan. Tadi saya dipanggil oleh Tuan James ke kamarnya. Saya disidang di sana, ungkap Muhsin. Apa? Disidang? Apa yang terjadi? Kau membuat kesalahan fatal. Tanya Ferhat penasaran. Muhsin terdiam dan seperti sedang dalam keraguan untuk menjawab. Sementara Ferhat tampak penasaran dengan apa yang terjadi. Bersambung.